Ada informasi bahwa bansos BLT El Nino cairnya Rp800.000. Benar atau hoax? Kemudian peraturan terbaru Kementerian Sosial, bansos PKH dan BPNT di tahun 2024 semakin ketat tetapi menguntungkan. Nah, menguntungkan seperti apa? Mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat. Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat sembako atau BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ada informasi bahwa bansos BLT El Nino cairnya Rp800.000. Benar atau hoax? Kemudian peraturan terbaru Kementerian Sosial Republik Indonesia, bansos PKH dan BPNT di tahun 2024 semakin ketat tetapi menguntungkan. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga teman-teman semuanya dukung terus channel Naura Vlog hingga menuju 100.000 subscribe. Nanti ketika sudah 100.000 subscribe, nanti kita akan bagikan 3 kaos edisi Naura Collection kepada penonton setia yang beruntung ya. Kemudian juga di periode bulan Desember 2023 kita juga akan kembali membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah, yaitu berbentuk uang tunai dan juga voucher token listrik. Semoga saja yang kemarin belum menang di bulan Desember 2023 akan menang ya. Amin amin ya robbal alamin. Saya doakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Nah, sahabat sosial dimanapun Anda berada, ada informasi terbaru yang sedang hangat-hangatnya dibahas di berbagai media sosial. Ada YouTube, Facebook, dan juga TikTok ya, sahabat sosial dimanapun Anda berada. Ada informasi bahwasannya bansos BLT El Nino cairnya Rp800.000. Itu informasi benar atau hoax ya teman-teman semuanya? Nanti kita akan jawab secara rinci kepada teman-teman semuanya. Kemudian peraturan terbaru Kementerian Sosial, bansos PKH dan BPNT di tahun 2024 semakin ketat tetapi menguntungkan. Baik, kita akan bahas terlebih dahulu terkait info yang pertama. Ada informasi bahwa bansos BLT El Nino cairnya Rp800.000. Benar atau hoax ya sahabat sosial? Nah, teman-teman semuanya perlu kita ketahui bersama, memang Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mendapatkan mandat dari Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang memberikan anggaran kepada Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial yang sudah disepakati oleh pemerintah ya sahabat sosial. Di antaranya yaitu adalah BLT El Nino yang memang sebentar lagi akan segera disalurkan. Namun yang kita tahu adalah BLT El Nino cairnya adalah Rp400.000 untuk alokasi November-Desember. Kemudian ada informasi terbaru bahwa BLT El Nino ternyata mendapatkannya adalah Rp800.000. Apakah informasi tersebut benar atau informasi hoax ya sahabat sosial? Nanti kita akan informasikan kepada teman-teman semuanya secara rinci. Sebelum kita memberikan informasi secara rinci kepada teman-teman semuanya, teman-teman dengarkan terlebih dahulu konfirmasi langsung dari Kementerian Keuangan. Setelah mendengarkan nanti saya akan jelaskan terkait hal tersebut ya. Selamat menyaksikan. Namun karena harga beras meningkat, daya beli masyarakat terutama kelompok menengah bawah yang rentan, maka kita memberikan bantuan beras. Ada 21,3 juta kelompok penerima manfaat. Ini adalah keluarga-keluarga PKH dan keluarga-keluarga
yang selama ini mendapatkan bantuan sembako dari APBN kita secara langsung. Ada 21,3 juta keluarga. Nah, APBN memberikan bantuan, setiap kelompok penerima ini diberikan 10 kilogram setiap bulannya dari mulai bulan September sampai Desember. Jadi September, Oktober, November, Desember, 4 bulan. Karena El Nino memang mengalami dampak yang cukup panjang. Yang kedua, APBN juga merasa bahwa beras one thing, tapi juga daya beli, maka diberikan bantuan langsung tunai. Sama seperti waktu terjadinya pandemi. Waktu masyarakat tidak bisa jualan karena ada pembatasan, kita memberikan BLT ini karena trigger El Nino kepada 18,8 juta. Kenapa 18,8 juta? Ini yang sudah ada nama dan account number penerima sembako kita. 18,8 juta ini adalah kelompok penerima yang di nama, alamat, dan nomor account ada di Kementerian Sosial. Sehingga kita tidak mencari lagi siapa targetnya. Mereka akan mendapatkan Rp200.000 per bulan untuk bulan November dan Desember. Karena diberikan Rp200.000 untuk menambah daya beli mereka. Sehingga Kementerian Sosial, Bu Risma ya dalam hal ini, akan diharapkan bisa mengeksekusi bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM ini, kelompok penerima yang sudah ada daftar nama, alamat, dan nomor akunnya. Kami menyediakan 7,52 triliun rupiah untuk bantuan langsung tunai yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Nah, itulah teman semuanya, informasi dari Kementerian Keuangan tadi adalah memang ada bantuan El Nino dan juga ada bantuan BLT El Nino. Jadi ada dua program ya di akhir tahun. Yang pertama adalah bantuan El Nino, adalah bantuan sosial yang berbentuk sembako atau beras 10 kg untuk 4 bulan, yaitu adalah untuk periode September, Oktober, November. Kemudian diperpanjang di Desember 2023. Itu adalah bantuan sosial El Nino ya. Untuk dampak El Nino kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia, Kementerian Keuangan memberikan anggaran kepada Kementerian Sosial untuk membagikan bantuan sosial beras, yaitu untuk 4 bulan, September, Oktober, November, dan juga Desember, sahabat sosial. Jadi jelas yang 4 bulan adalah bukan untuk bansos BLT El Nino, tetapi 4 bulan adalah periode bantuan sosial El Nino beras 10 kg ya. Jadi sudah paham ya. Jadi informasi tersebut tidak benar. Kemudian yang kedua adalah terkait bantuan sosial BLT El Nino adalah nominalnya Rp400.000 dan akan dicairkan lewat PT Pos Indonesia yang kabarnya akan dicairkan di tanggal 8 besok, sahabat sosial. Kemudian memang belum ada perubahan, masih 18,8 juta penerima sembako saja by name by address yang sudah masuk datanya ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi nanti yang tidak dapat ya bersabar ya. Semoga nanti akan ada rezeki lain dari bantuan sosial dari pemerintah mungkin di tahun depan, sahabat sosial. Nah, kemudian kita ke informasi yang kedua terkait peraturan baru Kementerian Sosial. Bansos PKH BPNT di tahun 2024 semakin ketat namun menguntungkan bagi KPM. Nah, menguntungkannya seperti apa dan ketatnya seperti apa? Baik, kita akan jabarkan kepada teman-teman semuanya ya. Untuk peraturan yang pertama adalah teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca, adalah dalam anggota keluarga maksimal hanya 4 komponen yang dibayarkan. Jadi teman-teman semuanya itu adalah peraturan yang namun masih diterapkan di tahun depan, yaitu adalah maksimal 4 komponen yang bisa dibayarkan. Misalkan contoh, ada balita, kemudian ada SD, ada lansia, dan disabilitas. Itu 4-empatnya bisa dibayarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya. Kemudian poin yang kedua teman-teman adalah komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas. Yang pertama adalah balita, kemudian sekolah dasar, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan ibu hamil. Jadi urutannya adalah balita, SD, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan ibu hamil ya.
untuk prioritas yang akan disalurkan di tahun 2024 mendatang. Kemudian, seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen pendidikan SD, SMP, SMA apabila sudah terdaftar di Dapodik. Apabila belum terdaftar, maka tidak bisa masuk sebagai komponen PKH karena satu kesatuannya antara Dapodik dan juga Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyalurkan bantuan sosial. Di samping mendapatkan PKH, apabila sudah sinkronisasi Dukcapil, Dapodik, dan DTKS, maka juga bisa mendapatkan yang namanya Bansos PIP, sahabat sosial. Kemudian yang ketiga adalah maksimal anak usia dini yang bisa dibayarkan adalah sampai anak kedua. Jadi maksimal anak kedua ya, untuk anak balita ketiga, 4, 5, dan seterusnya tidak bisa masuk ke dalam komponen. Kemudian anak balita usia dini berumur 0 sampai 6 tahun. Jadi apabila sudah melewati 6 tahun, maka tidak lagi dikatakan balita, sahabat sosial ya. Kemudian jumlah maksimal disabilitas dianggap sebagai komponen dalam keluarga ada 4 orang. Yang tadinya adalah misalkan dalam satu keluarga ada 2 lansia. Itu bisa dibayarkan ya maksimal 2 orang tersebut. Namun di tahun 2024 ternyata ada penambahan. Jadi apabila dalam keluarga semuanya adalah misalkan ada 2 lansia dan juga ada 2 disabilitas, maka 4-4-nya bisa dibayarkan. Ataupun misalkan semuanya lansia ataupun semuanya disabilitas 4-4-nya juga bisa dibayarkan di tahun 2024 ya. Kemudian usia komponen PKH lansia minimal 60 tahun pada saat penentuan sebagai penerima PKH. Jadi usia minimal 60 tahun sebagai lansia. Kemudian yang terakhir adalah maksimal kehamilan yang bisa dibayarkan adalah kehamilan yang kedua. Jadi kehamilan ketiga dan seterusnya tidak lagi masuk ke dalam komponen. Jadi pahamnya sahabat sosial, ada 2 informasi penting. Yang pertama adalah Rp800.000 BLT El Nino adalah hoax ya. Kemudian informasi terkait peraturan terbaru mohon dipahami agar nanti tidak bingung di tahun 2024 karena alhamdulillah masih diperpanjang untuk PKH dan BPNT di tahun 2024 ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.